satu yang dikembangkan atau ditekankan di Indonesia ya. Ada kolaboratif, ada kreatif thinking dan kreatif dan problem solving, critical thinking, kemudian communication skill. Empat keterampilan abad 21 inilah yang kemudian menjadi fokus di dalam pengembangan pembelajaran di Indonesia terhadap pembelajaran IPA. Nah, ini adalah contoh rumusan tujuan pembelajaran. Ntar apa kekurangannya rumusan tujuan ini? Silahkan Bapak Ibu, ada yang berkomentar tentang rumusan tujuan? Degree-nya mungkin, degree-nya ya Bu, belum. Iya, betul Bu Nila. Degree-nya tidak ada ya, jadi kita perlu degree-nya. Oke. Selain itu, ada yang komentar dengan rumusan misalnya sudah saya tambahkan, setelah melakukan praktikum, siswa dapat menyimpulkan pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan baik atau dengan tepat. Adakah yang memberikan ide lain bahwa mestinya tidak begitu menuliskan tujuan pembelajaran? Atau ada versi yang lain gitu? Ada yang mau berkomentar? Yang bagian awalnya itu, Bu. Ya, gimana Bu Yati? Setelah melakukan praktikum, biasanya dengan melakukan praktikum biasanya. Oke, ada lagi? Melalui kegiatan praktikum gitu. Ada lagi? Oke, itu hanya pilihan kata ya Bu, ya boleh lah, karena kalau setelah itu berarti dia menggambarkan akhir gitu ya. Nah, tapi kalau melalui mungkin lebih memfokuskan kepada proses, jadi mungkin lebih tepat gitu ya. Setelah tidak salah, tetapi melalui itu lebih tepat gitu ya, karena kita menekankan pada proses ya. Nah, ada hal lain yang saya sampaikan bahwa di dalam menuliskan tujuan pembelajaran, ya di K13 di keluaran peraturan Dikti SMA tahun 2017 gitu ya, kita kan sekarang menekankan pada penggunaan model pembelajaran ya. Model ada serangkaian kerangka pembelajaran yang kita terapkan kepada siswa di kelas. Nah, di dalam konteks pembelajaran di kelas itu, pembelajaran adalah satu sistem. Jadi kita tidak bisa memastikan dengan pasti apakah siswa itu bisa menyimpulkan, siswa bisa mendefinisikan itu setelah praktikum saja. Tapi dia melalui banyak proses dalam pembelajaran itu, melalui tanya jawab, kemudian dia melalui diskusi dan seterusnya ya, sehingga beberapa ahli mengatakan bahwa ada tipe lain dalam menuliskan tujuan pembelajaran. Jadi ditulis dulu di atas condition-nya melalui pembelajaran berbasis project dengan diskusi, identifikasi masalah dan seterusnya, siswa dapat gitu, baru nanti dijelaskan behavior, degree dan audiensnya di atas tadi. Nah, itu artinya condition dengan audiens itu disampaikan secara umum di depan, dan nanti dirincinya hanya di behavior dan degree-nya. Ya, dua-duanya betul, tidak ada yang salah ya. Tergantung kita akan menggunakan mana. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau kita menggunakan model, saya lebih menyarankan yang umum dirinci deskriptif gitu. Tapi kalau kita tidak menggunakan model, oke, kita bisa satu-satu gitu ya. Tapi sekali lagi itu pilihan, tidak ada yang salah ya. Hanya informasi saja, siapa tahu nanti ada soal yang mengatakan boleh tidak, misalnya di antara rumusan tujuan pembelajaran ini yang tidak tepat. Nah, kalau ada yang menuliskan model seperti itu, Bapak Ibu jangan terjebak gitu ya. Oke. Kemudian di dalam selain itu di dalam analisis kurikulum yang sering kali muncul di dalam soal UP itu berkaitan dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh kepada saya, contoh pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif dalam satu konsep tertentu. Jadi kalau ini konsepnya X, pengetahuan faktualnya ini Bu, konseptualnya ini, proseduralnya ini, metakognitifnya ini. Ayo, ada yang mau berpendapat? Kalau faktual itu tentang konsep, Bu. Kalau prosedural itu tentang langkah-langkahnya, Bu. Bu, faktual tadi apa faktual? Tentang konsep, Bu. Faktual loh, Bu. Kalau konsep bukannya konseptual. Oh iya, Bu. Diana?
Apabila peserta didik diminta untuk menyebutkan, Bu. Menyebutkan gimana maksudnya? Kayak menyebutkan kapan, di mana gitu, Bu. Kapan, di mana apanya? Kegiatan, ya? Renten, Mbak, tolong nyalain pinter. Kalau Ya. faktual dia materinya berkaitan dengan kehidupan nyata nggak sih, Bu? Kemudian, contohnya apa, Bu? Kalau faktual. Ayo, Bu Nila, dilanjutkan. Tadi. Ya, pengetahuan faktual itu adalah pengetahuan fakta. Ya, kata dasarnya adalah fakta. Atau mungkin colokannya dipindah. Kalau faktual contohnya Bu, misalnya kalau persilangan faktualnya bunga itu banyak warnanya. Kalau Ya. konsepnya dalam persilangan tuh ada filialnya, ada parentalnya, ada gametnya. Kalau prosedural, langkah-langkah pengerjaan persilangan itu. Ya seperti itu, Bu. Oke. Kalau kognitifnya, metakognitifnya? Kalau metakognitifnya, hubungan tentang persilangan itu dengan yang akan dihasilkan. Mengapa gitu ya? Mengapa kalau persilangannya seperti ini, hasilnya seperti ini gitu ya, Bu ya? Ya. Jadi memberikan argumen ya, betul. Terima kasih Bu Novi. Jadi saya tekankan kembali Bapak Ibu. Jadi kalau pengetahuan faktual itu adalah pengetahuan fakta yang bisa kita kita telaah dengan indera. Ya, kita punya panca indera, entah itu kita bisa melihat dengan mata, dengan bau, dengan rasa dan seterusnya. Itu yang disebut pengetahuan ya bunga. Bunga itu bermacam-macam warnanya, atau bunga mawar warna-warnanya macamnya warna-warni, dan itu kenapa seperti itu gitu ya, ternyata oh itu ada persilangan, ada seperti itu. Nah, itu adalah konsepnya. Nah, konsep kemudian prosedurnya bagaimana menentukan kalau persilangannya seperti ini hasilnya seperti apa. Nah, metakognitif menjelaskan mengapa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana saya harus membuat persilangan bunga itu agar hasilnya lebih optimal. Nah, itu jadi itu namanya metakognitif. Gitu ya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu untuk penguatan ya tentang, saya hanya mengingatkan ini saja. Kemudian kalau yang berkaitan dengan assessment ya, assessment biasanya kita lebih banyak di dalam soal-soal UP karena kalau pilihan ganda jadi tidak banyak yang berkaitan dengan pengembangan rubrik dan seterusnya. Biasanya hanya menunjukkan bahwa soal ini tidak tepat, tes ini tidak tepat. Nah, itu biasanya kalau itu biasanya berkaitan dengan ciri dari soal-soal pilihan ganda. Misalnya kita harus punya pilihan yang homogen. Ya, pilihan yang homogen itu artinya ketika membuat soal pilihan ganda maka pilihannya kalau kita menceritakan misalnya tokoh-tokoh berikut ini adalah tokoh yang memperkenalkan maksud ion, misalnya yang mengenalkan struktur atom, misalnya gitu ya. Nah, itu misalnya ini tokoh-tokoh berikut ini adalah nama-nama berikut ini adalah tokoh yang mengenalkan konsep tentang elektron itu mengelilingi atom, inti atom misalnya gitu ya. Nah, pilihannya homogen, di situ kita harus menemukan memang orang-orang yang terlibat dengan penemuan atom, entah itu Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr gitu ya. Kalau kita tiba-tiba nanti memberikan alternatif pilihan jawabannya itu adalah Mendel, ya gitu, atau mungkin Gay-Lussac itu ya, atau Newton, nah jelas itu adalah pilihan yang tidak baik. Artinya Bapak Ibu tidak bisa membuat distraktor yang baik untuk pilihan ganda. Nah, hanya biasanya seperti itu karena Mendel itu jelas itu hubungannya dengan persilangan di biologi, Newton, Gay-Lussac itu urusannya dengan gaya gitu ya. Gay-Lussac dengan gas biasanya ya. Nah, tidak mungkin itu berkaitan dengan atom.
Nah, itu sudah bisa ditebak oleh siswa bahwa itu pasti jawabannya salah, pilihan itu salah. Nah, itu artinya kita tidak bisa membuat option yang homogen atau distraktor yang baik. Gitu ya. Jadi itu biasanya yang muncul soal-soal UP dengan assessment berkaitan dengan itu. Nah, kalau refleksi biasanya banyak berdasarkan kasus ya, Anda seperti ini kemudian hasilnya seperti apa, Bapak Ibu harus seperti apa. Nah, saya ada beberapa contoh soal pedagogik, nanti kita langsung saja berlatih, karena kalau teori saja nanti Bapak Ibu ngantuk. Iya, sudah ada yang pernah mengerjakan soal ini? Ayo, silakan Bapak Ibu, nomor 1. Silakan nomor 1, ada yang mau mencoba menjawab, saya kasih waktu 1 menit. Bu. Ya, Pak Restu udah diperiksa nih. Pak, siapa yang jawab tadi? Iya. Iya, Pak. Iya, Bu. Iya, ya. Kenapa kita lihat ya. Pak Sape sedang melakukan penelitian tindakan kelas untuk menguji hipotesis tindakan dengan menerapkan pembelajaran IPA topik organ tubuh pernafasan dengan kooperatif tim games turnamen, maka aktivitas belajar siswa akan meningkat. Hasil observasi sebagai berikut. Guru sudah membagi kelompok, turnamen pertama, dan seterusnya. Berdasarkan data tersebut yang dilakukan Pak Sape terkait PTK ini adalah, ya, kita melihat di situ yang menjadi masalah adalah yang D, ya. Saat turnamen 5 meja turnamen tidak berimbang sehingga cepat selesai, ya. Oleh karena itu solusinya berkaitan dengan ini, kita memilih yang D. Kalau A, PTK dihentikan karena tindakan sudah dilakukan sesuai rencana, itu belum bisa berhenti karena masih ada yang belum tercapai. PTK dihentikan karena target juga, kemudian PTK dilanjutkan. Nah, kenapa pilihan C dan D itu tidak tepat? Karena PTK nggak boleh mengubah model, Bu. Nggak boleh mengubah model, yang boleh apanya, Pak? Metode, Bu. Dalam PTK tidak boleh ada perubahan model, Bu, hanya strategi yang dirubah. Oke, strategi dalam setiap tahapan dari sintak model itu ya. Baik, ya itu yang perlu Bapak Ibu catat nanti ketika ada soal tentang PTK. Baik, yang kedua. Silakan nomor 2. Bentar. A, Bu. A. Kenapa A? Karena itu anak-anaknya tulisan rapi dan teratur, penentang rapi, teliti terhadap detail. Itu anak-anaknya itu visual itu. Jadi kegiatannya yang tepat itu pengamatan. Iya, ada pengamatan model ya. Kemudian dia teliti juga terhadap detail, tulisan rapi. Oke. Ya. Berikutnya nomor 3. A, Bu. Kenapa A? Jawabannya A karena ini ya. Jadi Pak Ferry melakukan pembelajaran IPA dengan materi data adiktif. Di awal pembelajaran banyak siswa yang mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan.
pertanyaan berikut ini yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran inquiry terstruktur ya, karena ini adalah inquiry. Jadi dia mengidentifikasi, dia harus aktif menganalisis, menginvestigasi gitu ya. Sehingga pertanyaan yang tepat adalah bagaimana cara. Karena kalau mengapa rokok dapat, dia hanya studi literatur, nanti dia lebih banyak hanya studi literatur, dia tidak ada investigasi yang lebih dalam. Tuh. Oke, kemudian yang 4. C, Bu. C, Bu. C, karena di situ tujuannya adalah membedakan ya, kata kuncinya di sini adalah membedakan. Kalau membedakan berarti dia harus menyampaikan dua persamaan ya, jadi tabel perbandingan. Oke, nomor 5. Bu. Bu. Ini konsepnya apa, Pak? Soalnya harus muncul. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kompetensi kita dalam kompetensi guru dalam memahami siswa peserta didik ya. Kita tidak boleh memberikan judgement kepada peserta didik sebelum kita klarifikasi apa yang terjadi pada mereka ya. Jadi keterampilan kita dalam mengenal peserta didik itu diperlukan agar semuanya berjalan lebih baik. Oke. Kemudian nomor 6. Bukan, Bu. Ya. Sebenarnya udah jawabannya. Jawabannya sudah ada ini yang kuning jawabannya. Ya. Ya, Bapak Ibu, ada soal UP yang modelnya apa namanya? Ini kan sebenarnya pilihan. Ini sebenarnya pilihannya tidak mungkin ya, karena jelas sekali ada hal-hal yang B ini jelas lagi ini paling ideal gitu jawabannya ya. Sehingga kita sebenarnya dengan mudah bisa menebak kalau yang 6 ini karena di sini jelas mereka belum teliti. Gitu ya, sehingga harapannya mereka memberikan penyelesaian masalah sehingga benar-benar mereka itu nanti di penerapan konsepnya itu bagus gitu kan, ada kan belum mampu menerapkan konsep gitu ya, sehingga kalau ada kata kunci menerapkan konsep maka cari pilihan yang penerapan konsep itu sebenarnya termasuk mudah soal nomor 6 ini ya. Oke, nomor 7 ini masih mudah-mudah kok soalnya. Nomor 7. Nomor 7 ada kata kuncinya. Ya, kata kuncinya adalah keterampilan berbagi tugas untuk masa depan. Ya, sehingga berarti dia harus diberikan pembelajaran kooperatif. Oke, karena kalau main map mereka hanya individual. Oke, nomor 8. Bu. Ya, penguatan itu arahnya adalah artinya kalau kita penghargaan itu kan memberikan sesuatu apresiasi pada hal yang positif, maka diharapkan anak-anak akan lebih termotivasi, lebih bersemangat untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Oke, nomor 9. Konseptual. Konseptual, ada yang lain?
Prosedural, Bu. Prosedural, Bu. Hah? Prosedural ya, karena dia menentukan apa tadi? Proses. Deskripsi, Bu. Proses dari percobaan. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke sebentar. 10. Bu. A, Bu. Apa aja? A atau E? Oh, Bu. B? E. Yuk, coba yang jawab A. Alasannya kenapa? Yang B kenapa? Yang E kenapa? Kalau yang A itu kan katanya keterampilan abad 21. Kalau berpikir kritisnya di A itu ada, Bu, di kegiatan eksperimen. Oke, kalau yang di B? Tidak ya. Kalau C? C bisa, Bu. Diskusi bisa? Kalau Bu yang diskusi kelas kan berarti kolaboratif. Kemudian tujuannya juga bagus karena di sini anak-anak dituntut untuk berpikir kritis terkait fungsi cat dalam menghambat proses perkarapan. Kalau dibanding dengan A, kelemahannya apa, Pak? Yang A kenapa lebih tidak dipilih itu? Ya, karena kalau kita mau optimal abad 21, critical thinking dia berpikir kenapa gitu dan seterusnya, maka dia membuktikan ya di dalam A ini kan dia membuktikan di lab, ya, di critical thinking-nya jauh lebih tinggi. Karena kalau di diskusi dia hanya menjelaskan fungsi. Critical thinking-nya mungkin tidak sebanyak kalau dia diminta di kelas, di eksperimen di lab. Ya, sekali lagi ini eksperimen, bukan praktikum. Jadi eksperimen itu berarti di situ ada fase di mana anak-anak kemudian punya ide sendiri untuk membuktikan gitu ya kenapa pagar besi yang tatnya terkelupas itu cepat berkarat. Nah, itu artinya ada kritisan yang lebih muncul di situ karena dia adalah eksperimen. Oke, nomor 11. E, Bu. Ya, seorang siswa menyatakan kepada gurunya bahwa dalam mengerjakan soal ulangan merasa bisa ya mengerjakan dengan baik, tetapi hasil ulangan diumumkan oleh guru ternyata jelek. Untuk menghindari hal yang semacam itu, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah ya, jadi ini banyak sekali terjadi di tempat kita, teman anak-anak merasa bisa mengerjakan kok nilainya jelek gitu ya. Jawaban A menyampaikan kisi-kisi itu tidak tepat karena mestinya disampaikan sebelum anak-anak ujian. Kemudian B menyampaikan kunci jawaban itu juga tidak membantu karena hanya kunci jawaban mungkin ada anak yang ya tidak bisa mengintrospeksi diri di mana kesalahannya dia, ya. Kemudian C menyampaikan kriteria penilaian ini tidak bermanfaat langsung dengan masalah yang dihadapi. Kemudian yang D ini juga harusnya diberikan sebelum ulangan. Nah, yang E adalah mengembalikan berkas ujian ulangan atau feedback. Nah, inilah tindakan refleksi, tindak lanjut yang paling tepat bagi guru setelah kita melaksanakan assessment. Ya. Oke, nomor 12 sampai 13. Yuk, 12 13 silakan dipikirkan.
Ya, Bapak Ibu, nomor 12. Apa jawabannya 12? B, Bu. B. A atau B? Suara saya terdengar? Bentar, B. Dengar. A atau B, Bu? Ya. B, Bu. Siapa yang Oke, B. Kenapa B, Pak Saifuddin? Kata kuncinya dari mana, B? Kata kuncinya di penyajian data, Bu. Sebenarnya ini ya, kurang terampil dalam menyajikan data dan membuat kesimpulan. Artinya ini dia harus kritis karena dia awalnya sebenarnya mengajukan pertanyaan ya. Mengajukan pertanyaan itu kan ciri utama dari critical thinking. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah penguhan putro, sudah punya anak, zaman anak-anak kita kecil dulu selalu bertanya apapun gitu ya. Itu menunjukkan anak-anak bayi, anak-anak kecil itu punya basic critical thinking yang tinggi. Tetapi apa yang terjadi dengan pendidikan kita sehingga anak-anak kita itu semakin besar juga semakin tidak banyak bertanya. Nah, gitu harusnya kita pertahankan gitu ya. Jadi kebiasaan anak kita bertanya, salah satu penyebabnya seringkali diindikasi waktu anak-anak kita kecil karena kita capek, kita sibuk, kita malas, kadang-kadang jawabnya, kamu tuh dek cerewet nanya-nanya aja. Nah, itu secara tidak langsung akan termemori bagi dia sehingga dia tidak lagi mau bertanya. Nah, itu ya. Jadi ada hal yang menjadi critical thinking itu menjadi kenapa di tempat kita anak-anak sekarang kalau disuruh bertanya itu susah banget gitu ya. Karena salah satunya mungkin juga ada proses ketika kita membelajarkan tidak hanya di kelas, di rumah itu semua berefek ke situ ya. Oke, kemudian berbeda dengan kreatif. Kalau kreatif nanti kata kuncinya adalah dia menemukan ide. Gitu ya. Jadi kalau critical itu banyak membuat pertanyaan ya. Kalau kreatif dia punya ide. Jadi kata kuncinya itu membedakan antara kreatif dengan kritis. Ya. Kalau yang lain jelas-jelas kolaborasi berarti keterampilan kolaborasi, diskusi itu juga kolaborasi, argumentasi itu lebih ke problem solving sebenarnya lebih ke arah reasoning. Oke. Nomor 13. Yuk, 13. A, Ibu. Apa? A, Ibu. Kalau E, Ibu. A, Pak. Oke, siapa yang A? Pak Yohanis tadi A. Nah, kenapa alasannya A? Kenapa Karena Pak A? mendeskripsikan berbagai upaya menghemat listrik. Jadi siswa harus diberi masalah terkait penggunaan listrik yang berkaitan dengan dampak pada pembiayaan gitu. Jadi menurut saya A, Bu. Oke, kalau kata kunci diberi masalah itu sebenarnya tidak harus teori belajar sosial. Ya, teori belajar kognitif bisa, konstruktivistik juga bisa. Oke. Tadi Pak Saifuddin menjawab E. Apa alasannya, Pak? Kalau saya, Pak, saya Bu terkait sosial berarti dengan membentuk kelompok hal ini berarti sosialnya anak-anak sudah terbentuk. Kemudian ketika diberikan percobaan, anak-anak itu lebih masuk ke pikirannya dalam keadaan motornya lebih mengenal, Bu, lebih kayak penerapan langsung sehingga dalam hal untuk mendeskripsikan itu anak-anak lebih mudah karena mereka mengalami secara langsung. Itu seperti itu, Bu. Oke. Ini berarti Bapak lebih ke kelompok berdiskusi ya, belajar sosial. Artinya dia berkolaborasi dengan teman ya? Iya, Bu. Iya, kalau yang dikatakan Pak Saifuddin tadi belajar sosial, belajar belajar dalam konteks belajar dengan teman, kolaborasi, itu masuknya teori belajar konstruktivistik sosial. Kalau ini teori belajar sosial, itu berarti itu sosial itu berarti yang arahnya ke humanistik behavioristik, ya, sehingga sebenarnya lebih cocok yang D. Siswa diminta memecahkan masalah upaya penghematan energi sesuai minat dan pengalamannya, karena setiap anak punya kondisi sosial yang berbeda. Nah, maka dia bisa lebih ke arah teori belajar sosial humaniora ya. Jadi di sana kita memberikan kesempatan anak itu untuk belajar sesuai dengan apa yang dia alami gitu. Kalau yang E tadi lebih ke kelompok ahli itu ke kooperatif, itu lebih ke konstruktivistik sosial gitu. Jadi beda ya, teori belajar sosial dengan teori belajar konstruktivistik sosial. Gitu ya. Kalau yang A itu hanya kognitif, teori belajar kognitif, karena dia diberi masalah dan menganalisis, mendiskusikannya. Itu lebih belajar kognitif
teori belajar kognitif. Gitu ya. Oke, jadi kata kuncinya ada di pengalamannya. Itu adalah teori belajar sosial. Oke, kemudian kita lanjut 14-15. Abu, 14A, sepakat semuanya A? Sepakat ya, karena ini adalah seorang guru IPA akan melakukan pembelajaran dengan tujuan sebagai berikut. Setelah diberikan kesempatan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes, ini kurang ya Archimedes, siswa dapat mengenal perbedaan konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, mana sih sebenarnya konsep dari terapung dan tenggelam? Gitu ya, itu tentang kapal selam ya. ya Bu. Menayangkan karena alat kegiatan pembuka. Kalau melontarkan pertanyaan tentang ciri-ciri ini berarti siswanya tidak aktif ya, kan kita yang memberikan pertanyaan. Oke. Yang 15 ini tidak susah, ini 15. Bu. Bu. Bu, model bendanya, Bu. Model bendanya. Ya, jadi kita berdasarkan rotasi dan revolusi. Benda asli tidak mungkin ya Bapak Ibu, kita tidak mungkin langsung mengamati proses rotasi dan revolusi secara langsung ya. Oke, media grafis bisa ya, tetapi itu karena kalau kita belajar teori Oettingen-Cartier, jadi media grafis dengan model ini lebih tinggi dampaknya untuk yang model, karena kita bisa menggunakan langsung, memegang, mengoperasikan dengan langsung, itu lebih baik hasilnya gitu ya. Oke, media grafis sebenarnya bisa, karena kita juga bisa mendeskripsikan, menganimasikan proses rotasi dan revolusi bumi, tetapi kita tidak bisa membuat gambaran asli ya, karena grafis itu kan hanya gerak-gerak dan seterusnya, sehingga lebih pas yang E. Oke, yang 16-17. C, Bu. C, Bu. C. C, terkena air panas ya, karena ada proses penyulingan distilasi bertingkat. Oke, yang 17. Buatan beda, Bu. Yang A, Bu. Yang A. Ya, karena kalau kita mau membedakan anak-anak yang pintar, sedang, ya, kemudian kurang, kita hanya harus punya soal-soal harus punya betul-betul daya beda. Jadi betul-betul bisa membedakan mana yang pintar, mana yang tidak. Gitu ya. Baik, itu yang ke-17. Nah, sekarang yang 18. 18. Kok nggak kelihatan semua ya pilihannya? Sebentar, saya kecilkan sedikit biar terlihat semua pilihan jawabannya. Ya, nomor 18.
C, Bu. Jawabannya C? C, Bu. C. Kenapa C, Pak? Karena di daftar nilai itu keterampilan anak-anak yang nilainya rendah, maka di situ perlu kita berikan banyak latihan pada siklus selanjutnya. Kenapa tidak A? Yuk, ada yang bisa menjawab kenapa tidak A? Kalau A berarti kan model direct instruction ini Apa itu mode direct instruction? seperti ceramah sih Bu, tapi setelah menyampaikan tujuan kita memberikan demonstrasi, setelah itu anak-anak menirukan. Jadi di direct instruction itu sebenarnya hanya ceramah juga anak berlatih ya, sehingga lebih tepat memang jawabannya adalah kita memperbanyak latihan. Jadi tetap dengan demonstrasi kemudian mereka berlatih anak-anak. Oke. Baik, itu nomor 18, nomor 19. C, Bu. Yang lain? Jawabannya apa, C? Iya, Bu. Ya, iya, C. Jadi begini, Pak Sugi senang belajarkan IPA dengan model problem based, tetapi mendapatkan Anton dan Komala tidak menanggapi ajakan diskusi. Jadi ternyata di sini ada dua siswa ya, Anton dan Komala, yang dia tidak menanggapi ajakan diskusi dan tugas. Kemudian sementara Asti dan kelompoknya sangat antusias. Timothy dan Samosir mengerjakan tugas tetapi dengan caranya mereka melampirkan poster. Pak Sugi memberikan ajukan jempol dan menyuji Asti dan kelompoknya dengan perkataan hanya kelompok Asti yang akan dapat nilai 90. Sedangkan dengan mimik kecewa, Anton dan Kumala kalian akan menyesal nanti, gitu ya. Nah, ini adalah kata kuncinya sebenarnya adalah dia tidak diperkenankan memberikan komentar negatif, ya. Artinya dia memuji kelompok lain, tapi dia menjatuhkan siswa yang lain itu juga tidak diperkenankan oleh pedagogik ya, dalam belajaran siswa kita tidak boleh seperti itu. Nah, tapi kita lihat pilihan jawabannya ya, yang A kurang tepat, ya betul, memang dia kurang tepat, tapi bukan berarti kita tidak perlu komentar, hanya ditulis di jurnal. Artinya kalau hanya ditulis di jurnal, anak itu tidak tahu, Anton dan Komala itu tak akan tahu hasilnya, ya. Kemudian yang B kurang tepat, itu juga betul, pernyataan kurang tepatnya betul, tetapi kalimat berikutnya seharusnya tidak perlu dilakukan segera. Itu juga bertentangan dengan konsep pemberian penguatan, karena konsep pemberian penguatan yang baik itu adalah sesegera mungkin kita memberikan komentar kepada apa yang dilakukan oleh siswa yang baik, gitu ya. Kemudian yang C, ya kurang tepat karena alasannya meskipun sudah menggunakan variasi tapi berlebihan dalam memberi penguatan. Jadi ini berlebihan itu memang gitu ya. Nah, tetapi yang D, kalau yang E jelas salah ya, yang D antara C dan D itu jawabannya sebenarnya membingungkan. Iya. Sebenarnya mana? Kalau teman-teman lebih C apa lebih D?
Karena kalau jawabnya C, berarti kita hanya mengkritisi berlebihan, sudah mengacungkan jempol, kemudian sudah memuji, nah, itu dikatakan berlebihan. Ya, tetapi tidak membahas tentang perilaku Pak Sugi terhadap Anton dan Komala. Ya, jadi siapa dia sebenarnya yang betul? C. Tetap Saya sih? tetap C, Bu, karena apa ya? Karena sebenarnya ketika memberitahukan Anton dan Komala kalian akan kecewa juga kan termasuk berlebihan, tapi arahnya ke konotasi negatif, Bu. Kalau dia ini kurang tepat karena penguatannya kan harusnya selesai dalam proses pembelajaran. Kalau harus dipanggil ke ruang guru, kayaknya betul. Artinya harusnya kondusif, jadi bukan harus dipanggil ke ruang guru, itu kayak menakutkan ya kalau di ruang guru gitu ya Pak. Mungkin dia disampaikan tetapi kemudian tidak kata-kata tidak seperti itu ya. Artinya berlebihannya itu memang betul Anton dan Komala mestinya tetap dikomentari tetapi tidak akan menyesal nanti seperti itu, tidak, tetapi mungkin ayo Anton dan Komala lebih semangat lagi sehingga lah gitu ya. Jadi ada apa yang kita sampaikan kepada siswa itu tetap adanya adalah positif gitu ya. Oke, jadi kalau begitu kita tetap sepakat dengan C. Ya, tadi saya hanya memancing Bapak Ibu C sama D mana sih gitu ya, karena ini berarti ini yang membuat soal pinter ini, dia membuat pilihan jawaban yang harus kita cerna baik-baik. Kalau yang lain tadi kan tidak ya, secara mudah. Oke, ini 20 juga tidak susah, sebenarnya 20. STEM, Bu. STEM. D, Bu. D ya, STEM ya, laboratorium. Nah, ini yang paling ideal jawabannya adalah STEM. Oke, yang 21 sepertinya tidak perlu dibahas, ini mudah sekali karena kita sebagai guru maka ya keteladanan kita dalam masyarakat ya kita mendidik dan mengajar siswa dengan profesional karena sesuai dengan kedudukan kita sebagai guru ya, ini tidak perlu diperdebatkan jawabannya. Oke, yang 22. Bu. Ada yang tidak Oke, ada yang tidak sepakat dengan Ya, ini sebenarnya kalau ditelah lebih lanjut sebenarnya soalnya kurang lengkap stimulusnya, ya. Karena ini kan yang dikatakan karakter siswanya itu hanya fase remaja. Nah, fase remaja itu kan banyak sekali karakternya ya. Jadi sebenarnya soal di sini masih kurang jelas penjelasan stimulusnya fase remaja yang seperti apa. Karena kita tidak bisa menjelaskan fase remaja secara umum ya. Kalau kita bicara fase remaja ya banyak gitu karakter yang bisa kita tepaskan sehingga kita lebih banyak mengarah kepada kata menganalisis ini gitu ya, menganalisis sehingga semuanya menganalisis padahal semuanya menganalisis gitu.
ya. Nah, kita menjadi serba salah karena di sini kegiatan mengamati cara pemecahan masalah. Nah, kalau ini berarti anaknya tidak aktif. Ini siswa lain yang bekerja. Nah, mungkin maksudnya di sini harusnya ditambahkan karakter siswanya yang aktif, gitu ya, yang hiperaktif atau memang dia kinestetik dan seterusnya, rasa ingin tahunya tinggi, maka jawabannya adalah E. Nah, kalau jawaban soal-soalnya meragukan seperti ini ya, karena artinya ini sebenarnya tidak komplit soalnya, itu tidak mengarah kepada mana yang harus dijawab, kita pilih jawaban yang ideal. Jadi E ini adalah jawaban yang ideal karena kita melakukan penyelidikan, kita dengan kelompok, gitu, dengan asumsi bahwa karakter anak pada fase remaja itu mereka suka berkelompok, suka membuat geng, suka membuat berteman, gitu. Nah itu ya, Jadi kita pilih jawaban yang paling ideal dari jawaban E. Oke, 23. Dia Bu, D, D. Ya. D. Kenapa D, Pak Saifuddin? Kalau menurut saya ini kan masa era pandemi COVID-19 otomatis tidak bisa berhadapan langsung dengan siswa. Maka di situ kita harus membuat media yang interaktif, kemudian sifatnya itu demonstrasi dan sifatnya daring serta asinkronus ini kan berarti tidak harus pada jam itu saja Pak. Jadi bisa diakses ulang pada jam-jam tertentu juga Pak. Terserah, bisa anak-anak bisa akses kapan saja. Mungkin seperti itu. Ya, jadi waktunya lebih fleksibel dengan asinkron ya. Kemudian karena di situ ada interaktifnya. Karena kalau yang A itu multimedianya digital, artinya dia tidak interaktif, maka guru harus mempresentasikan itu dan itu harus sinkron. Sementara bisa jadi anak-anak ketika masa pandemi kadang-kadang sinyal tidak bersahabat dan seterusnya. Sehingga kalau hanya sinkronus kemudian multimedianya tidak interaktif, maka kesempatan belajar anak lebih terbatas. Ya, jadi jawaban idealnya adalah D. Ya, Bapak Ibu, mohon izin nanti jam 8.30 saya ada kegiatan, kita tambah beberapa data dulu ya. Oke, 24. B, Bu. B? Sepakat B? B, Bu. B, ya. Pak Anwar melakukan pembelajaran tentang sistem pernafasan dengan model discovery learning. Menampilkan video itu berarti stimulus ya. Kemudian setelah itu dia harus problem statement ya. Ya. Siapa yang menanyakan? Siswa yang membuat pertanyaan, Bu. Iya, ya. Jadinya mestinya ini adalah meminta siswa untuk menanyakan, ya. Bukan guru yang menanyakan maksudnya kalimatnya, ya. Tapi ini adalah pilihan yang terbaik. Tapi mestinya kurang tepat juga karena sebenarnya kalau menanyakan apakah virus corona itu, maka itu sebenarnya mengarah kepada guru yang memberikan penjelasan. Oke, nomor 25. B, Bu. B. Operatif. B. Operatif. Iya, Bu. A, Bu. Ada yang B, ada yang A. Kalau sesuai
Nah, kooperatif itu guru memimpin kelompok belajar. Kalau kita bicara kooperatif, ya kalau kita lihat ini adalah langkah-langkah kooperatif, persepsi, motivasi, informasi terkait materi bagi kegiatan dalam kelompok, organisasi ya. Ini ke STAD ya. Ya Bu. Kooperatif ya, kooperatif SAD berarti dia harus STAD kata kerjanya kata kuncinya dia membagi siswa dalam kelompok. Maka kata-kata yang intinya individu tidak menjadi pilihan jawaban. Jadi yang B jelas tidak mungkin, yang D jelas tidak mungkin, yang E juga tidak mungkin karena kemudian setelah membagi kelompok langsung presentasi. Jadi yang tepat adalah C. Ya, dia belajar kemudian nanti baru kemudian dia melakukan evaluasi. Ya. Begitu Bapak Ibu, mohon izin waktunya saya tidak bisa full, ya kita hanya sampai 8:30 tadi dari jam 7 sebenarnya. File soal sudah saya kirim di chat, Bapak Ibu bisa melanjutkan nanti untuk berdiskusi, boleh di grup ini, atau mungkin Bapak Ibu mau nanti mengerjakan sendiri, silahkan, monggo. Ya kita Bapak Ibu nanti ada persiapan UP kah? Ya, uji coba. Iya, Bu. Ada uji Jam coba. berapa? Jam 9 ya? 9 ada yang habis cepat. Ya. Kalau Oke. kami udah mau Baik mulai. Bapak Ibu. Ya, Bu. Oh ya, makanya deh. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akhiri sampai di sini. Semoga UP-nya lancar, semuanya lulus gitu ya. Tidak ada yang tidak lulus. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu Profesor. Sudah Pak Guru.